Sudah memperingatkan kepada kita semuanya, jangan berharap hidup ini akan licin dan mulus-mulus saja. Karena pertama kita harus melihat sifat kehidupan kita ini seperti apa. Jangan berhayal ini bukan sorga, Bung. Ini kehidupan dunia. Dunia itu kata-kata dunu itu artinya rendah, ya, bukan ulu. Ya, dunia itu rupanya yang rendah, artinya bahwa pasti kita akan menghadapi kesulitan. Dan Allah juga memperingatkan kepada kita bahwa selama kamu tinggal di dunia ini, jangan berharap kamu bebas dari cobaan. Pasti engkau aku coba, karena dunia ini adalah tempat ujian sesungguhnya. Jadi mataun ilahin sendiri ya sekedar boleh menikmatinya. Jadi sehingga akhirnya kebahagiaan kita itu apa sih? Kita mencari momentum yang tepat untuk menikmati kebahagiaan. Ya. Jadi gini, jadi mesti pola pikirnya gini. Allah mengatakan dengan jelas dan penuh dengan taukid, dengan penguatan kata, yaitu walanabluwannakum, ya, pasti dan pasti dan pasti. 3 kali Allah mengatakan pasti, kamu akan aku uji. Pasti pertama namanya lam taukid, lamnya itu lam taukid, pasti. Kemudian walanabluwannakum, nun taukid fakilah, itu terdiri dari 2 nun taukid khafifah, artinya pasti dan pasti. Ketika Allah mengatakan pasti 3 kali, nggak main-main. Apa bentuk ujiannya? Bisyai'in, dengan sesuatu, memperingatkan kita dengan bisyai'in, dengan sesuatu yang kita tidak tahu, itu supaya menimbulkan rasa ketakutan pada dirimu. Kalau ancaman itu udah masih mending juga gue bacok loh, kelihatan goloknya. Tapi lah awas, nah, ini tuh lebih cemas lagi dalam bahasa. Jadi bisa apa saja. Oh iyalah. Nah, lalu setelah itu diuraikan minal khaufi, rasa takut. Rasa takut itu selalu melekat pada diri manusia. Bahwa insting yang pertama kali muncul pada manusia pada usia dini itu memang asalnya rasa nyaman dan tidak nyaman. Nyaman, dia tidur. Kalau tidak nyaman, dia nangis. Setelah disusuin, ya tidur lagi, nyaman. Nah, kemudian rasa takut yang muncul pada anak-anak balita, anak kecil, itu takut jatuh. Ya, kalau kita belajar psikologi anak-anak, itu takut jatuh. Itu sangat besar sekali rasa takut jatuhnya, sehingga anak itu ketika dia sudah ada di pinggir gitu, dia menangis ketakutan itu. Jadi rasa takut ini adalah memang pembawaan sejak kecil mula, dan itu rasa takut itu. Tetapi ketika takut itu ada perangsangnya, ada sesuatu yang memang wajar ditakuti, lihat ular, lihat macan, itu ketakutan yang wajar. Tetapi ketakutan itu kadang-kadang muncul tidak ada perangsangnya. Kok nggak ada apa-apa, kok meremang-remang belum Roma. Nah itulah akhirnya sampai melihat wajah sendiri ketakutan, itu sudah namanya penyakit, namanya psikopat. Ya kan? Namanya fobia, rasa takut itu. Ya, mau kencing sendiri takut, di rumah takut, semua ketakutan. Nah, ketakutan itu sampai akhirnya orang itu lari-lari sampai telanjang. Ya, seperti ada yang mengejar-ngejar, itu sudah fobia. Kalau sudah begitu segera hubungi psikiater. Ya, itu. Dan seterusnya ada sebenarnya minal ju'i wa naqsil amwal wal anfusi was samarati, nanti tetap di penghujungnya adalah wa basyiris sabirin. Jadi
hambatan itu hadapi saja. Yang penting jadi begini, satu yang perlu kita sadari bahwa kesulitan, hambatan, cobaan apapun yang kau hadapi itu pasti sesuai dengan kekuatan pundakmu memikul. Penderitaan apapun yang kau pikul itu pasti berada pada batas kekuatan pundakmu memikul. Tidak mungkin Allah akan memberikan kita pikulan yang lebih, yang di luar kemampuan pundak kita. Innallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi nanti yang penting adalah cara mengatasinya bukan memperkuat pundakmu, tapi dengan membangun kesabaran yang ada pada dirimu. Makanya fabasyiris sabirin. Di penghujungnya orang sabar itu mendapat kabar gembira dari Allah bahwa akan terselesaikan semuanya. Tetapi jangan salah paham lagi bahwa kesabaran itu bukan berarti Anda diam dan menyerah. Tetapi juga mengevaluasi, memahami akar masalahnya apa, mencari solusi yang tidak pernah berhenti. Itu namanya sabar. Kalau diam bukan sabar namanya, koplok namanya. Nah, seperti apa kita artinya menilai kembali pokok persoalannya dengan akurasi yang tinggi. Sebab banyak sekali persoalan yang kau hadapi itu sebetulnya tidak sebesar itu. Menjadi besar karena Anda yang membesarkan persoalan itu dalam pikiranmu sendiri. Masalahnya kecil kok persoalannya. Betapa banyak orang yang berkeluh kesah dan marah-marah, bosan dengan hidup. Padahal banyak orang yang mengidamkan hidup seperti dia kok. Nah, itu persoalannya. Itu satu. Oke? Ya. Yang kedua, Yang kedua ini